Selanjutnya, saya akan memaparkan materi saya untuk pengantar kepada para ibu bapak sekalian yang mengikuti seminar ini, agar bapak ibu sekalian bisa memahami apa yang akan dibawakan oleh para narasumber kita hari ini, yaitu Insinyur Pit Supardi. Judul seminar hari ini adalah Metaphysics Massage for Reversing Coronary Heart Disease. Dan mengenai coronary heart disease, pada 2 minggu yang lalu, secara perspektif dari pengobatan tradisional maupun perspektif dari kedokteran konvensional telah kita seminarkan, kemudian telah juga ditayangkan di Instagram Pikti dan juga di YouTube. Sehingga hari ini kita tidak lagi mengulang secara theoretical apa itu coronary heart disease dan bagaimana metode dari perspektif pengobatan kedokteran konvensional dan pengobatan tradisional. Hari ini kita semata-mata ingin mendengarkan banyak pasien yang nanti akan melakukan testimoni pada hari ini. Saya akan memberikan pengantar apa yang dimaksud dengan metaphysics massage. Karena banyak sekali orang-orang di masyarakat berpikir bahwa metaphysics massage itu identik dengan ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu memakai makhluk halus dalam pengobatan. Kenyataannya ini sama sekali tidak ada ilmu gaibnya, tidak ada makhluk halusnya. Ini semata-mata memang metode pengobatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, khususnya Pak Pit, untuk membantu masyarakat. Maka untuk itu, perkenan saya akan memberikan pengantar. Sebenarnya cakupan metafisik secara teoretikal dan merupakan cabang ilmu filsafat seperti apa. Metafisika berasal dari Yunani kuno. Meta berarti di atas dan di luar dari fisika. Jadi metafisika berarti melampaui fisika. Jadi apapun kehidupan kita sehari-hari yang menyangkut semua kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani, yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisika, ilmu-ilmu yang telah kita pahamin, dan memang terjadi efektif, maka kajian itu kita akan masuk kepada metafisika. Sehingga metafisika adalah studi tentang apa yang ada di luar pengalaman objektif yang berkaitan dengan transcendence atau dengan kenyataan, di luar apa yang dapat dilihat oleh indera kita. Sehingga metafisika sangat luas karena menyangkut semua aspek kehidupan kita. Dan masalah spiritual, masalah gaib, dan lain-lain itu hanya salah satu bidang dari metafisika, sementara metafisika sangat luas sekali. Metafisika menurut Aristoteles pertama kali yang memberikan teori filsafat yang disebut filsafat pertama tentang sains adalah metafisika. Menurut Aristoteles, terdapat penyebab pertama dari sesuatu. Penyebab pertama dari sesuatu secara spiritual boleh ada yang mengatakan ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ataupun penyebab pertama dari sesuatu di luar Tuhan Yang Maha Esa, tentu semua ada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ada rangkaian-rangkaian yang belum diketahui oleh umat manusia, itu juga masuk ke dalam penyebab pertama dari sesuatu. Walaupun secara keseluruhan semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan penyebab pertama dari sesuatu akan menjadi sesuatu yang menjadi ada, yang bisa kita rasakan, kita lihat, dan kita kaji secara fisika, semua ilmu hukum-hukum alam yang telah dikenalin sebagai ilmu fisika dan lain-lain, itu menjadi kajian fisika, menjadi sesuatu seperti itu, dan tidak pernah berubah. Kita bisa
melihat hukum Archimedes, hukum gravitasi, itu sesuatu menjadi seperti sesuatu, itu jelas tidak pernah berubah hukum itu. Itu masuk dalam kajian fisika. Dan sesuatu yang tidak bisa masuk dalam kajian fisika, itulah kajian metafisika. Contoh, misalnya kita berbicara tentang astrologi, di mana bintang-bintang di langit mempengaruhi masa depan ataupun sifat manusia, kehidupan seseorang dikaitkan dengan bintang. Nah, itu adalah kajian metafisika, bukan kajian fisika. Sehingga kajian metafisika bukanlah kajian semata-mata kajian ilmu gaib dan lain-lain. Itu tidak semua kehidupan umat manusia. Sehingga kita muncul bahwa ada cakupan metafisika secara tradisional, itu ada perbandingan tentang hakikat keberadaan. Gimana perbandingannya? Kemudian upaya untuk menggambarkan realitas yang ada di balik semua penampakan. Misalnya ada sesuatu yang sudah ada penampakan, bagaimana realitas di balik itu kajian metafisika. Penyelidikan atas prinsip-prinsip pertama dari segala sesuatu, itu adalah metafisika. Dan untuk cakupan metafisika modern, itu telah lebih luas dari yang cakupan yang dikatakan oleh Aristoteles. Sampai pada sifat sebab akibat, hukum tuai tabur, semua itu sudah masuk dalam metafisika modern. Dan metafisika sering dibagi menjadi dua kategori terpisah, yaitu ontologi dan filsafat alam. Ontologi itu adalah studi filosofi tentang sifat wujud, eksistensi atau realitas, serta kategori dasar wujud dan hubungannya. Pandangan pada apa yang berada di luar bidang kesadaran manusia yang dikenali secara fisik atau yang terlihat. Dan termasuk prinsip-prinsip kehidupan yang baik spiritualitas, teosofi, psikologi, mimpi, teori yoga, meditasi, pemikiran positif, kehidupan setelah kematian, reinkarnasi, dan persepsi sensorik ekstra, itu adalah masuk ke dalam ontologi. Kemudian yang filsafat alam, atau itu adalah istilah yang digunakan untuk mempelajari alam dan fisik alam semesta yang dominan sebelum perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dianggap sebagai pendahulu ilmu alam seperti fisika. Dan di sini termasuk astrologi seperti yang tadi saya katakan, kosmologi, hukum alam semesta, kekuatan hidup universal, dan energi sebagai obat. Di sini ada energi untuk pengobatan. Itu juga masuk dalam cakupan metafisika yang dibagi ontologi dan filsafat alam. Nah, mari saya ingin memperjelas mana kajian metafisika dan mana kajian fisika. Di sini ada penyebab pertama dari sesuatu, dan sebelah kanan menjadi seperti itu, sesuatu menjadi ada. Nah, di tengah-tengah di mana kajian fisika tidak mampu menjelaskan fenomena realitas di balik semua penampakan dari sesuatu yang ada, itu masuk ke dalam kajian metafisika. Atau penyelidikan atas prinsip-prinsip pertama dari sesuatu, penyebab pertama dari sesuatu, prinsip-prinsipnya itu masuk dalam metafisika, bukan dalam kajian fisika. Karena metafisika di atas fisika atau di luar fisika, bukan fisika. Nah, kita melihat, kita masuk kepada metafisika terapi atau pengobatan metafisika. Banyak sekali, saya akan memberi sedikit contoh yang masuk ke dalam metafisika. Pertama, kita lihat ada teori TCM Qi, Yin Yang Using. Ya, ada 5 elemen. Nah, 5 elemen, ada air, ada kayu, ada api, ada bumi, ada metal. Secara TCM, Qi tidak bisa diukur, Yin Yang tidak bisa diukur, elemen tidak bisa diukur. Tetapi teori TCM telah membuktikan efektivitasnya dengan metode pengobatannya
yaitu akupunktur, tuina, Shuishan, herbal, Qigong. Dengan memakai teori Qi, Yin Yang, dan Wuxing selama ribuan tahun, mampu dengan akurat mendiagnosa penyakit, mengobatin penyakit, merehabilitasi penyakit. Maka, walaupun TCM, Qi, Yin Yang, dan Wuxing masuk dalam metafisika terapi yang telah memiliki bukti-bukti empiris selama ribuan tahun, maka muncul teori TCM. Sehingga orang bisa memakai teori TCM. Kemudian contoh, diagnosa lidah TCM. Bagaimana semua organ Chang dan Fu atau organ-organ dalam 11 organ dalam tubuh manusia, apa itu jantung, liver, dan lain-lain, semua gangguan nampak bisa dipetakan di lidah. Kalau kita melihat kedokteran konvensional dan kita melihat saraf pusat, pembuluh darah semua, kita susah untuk menemukan mata rantai daripada hubungan semua tubuh manusia, organ tubuh gangguan muncul di lidah. Dan ternyata teori TCM dengan diagnosa lidah. Maka untuk menjawab itu tidak bisa dengan ilmu fisika, itu adalah metafisika. Kemudian radiestesi menggunakan elektromagnetis. Nah, ini mereka yang pertama, prinsipal daripada praktis dari radiestesia pertama ditulis oleh A.B. Mermes pada tahun 1800 sekian. Kemudian ada medical radiestesi, radionics oleh Vermont Wetters. Kemudian ada radionik dan radioestesi Jean Hartmann. Nah, kalau elektromagnetik itu adalah kajian fisika. Tetapi dikala seseorang melakukan bandul dalam memprediksi letak, misalnya jatuhnya pesawat terbang di pedalaman Papua dengan menggelap peta di Jakarta dan bandul bisa menemukan pesawat, itu masuk dalam kajian metafisika. Dan hal ini di Indonesia, radiestesi dikembangkan, dipeloporin oleh Lomo Rukman dari Purworejo di tahun 1981 dan beliau meninggal di 2013 kalau tidak salah. Dan beliau mampu mendiagnosa penyakit dengan memakai bandul dan juga melakukan pengobatan dengan radiestesi. Nah, ini masuk dalam metafisika terapi. Kemudian hipnoterapi regresi, membawa seseorang ke dalam pengalaman ratusan tahun yang lampau untuk menemukan penyebab penyakit saat ini. Itu masuk dalam metafisika. Kemudian ada yang melakukan terapi jarak jauh. Dengan energi kita di Indonesia bisa terapi orang di Amerika. Itu ada yang melakukan terapi jarak jauh. Saya pernah nanya kepada teman yang melakukan terapi jarak jauh. Jadi teman saya mengatakan, Pak Eka punya handphone, bisa nggak telepon Amerika? Bisa, itu adalah energi suara, gelombang segala macam bisa. Di transmitter ada reseptor, satelit, dan sebagainya. Pertanyaan saya kepada teman saya adalah, manusia memang bisa mentransmitter energi misalnya jarak dekat, bisa. Tapi bagaimana mentransfer energi ke Amerika dan orangnya, gimana bisa tepat pada orangnya hanya memakai foto. Siapa, kalau handphone ada kode-kode digital, manusia kodenya apa? Disimpan di mana? Katanya itulah misteri alam, disimpan di alam, misteri alam, dan memang terapi jarak jauh ternyata efektif juga. Maka kalau untuk menyelidiki hal ini masuk dalam metafisika terapi, meditasi dan lain-lain. Itu adalah metafisika terapi. Nah, sehingga kita masuk dalam kajian fisika tadi saya sudah jelaskan metode radiestesi, meditasi, penyembuhan melalui energi, reiki, prana jarak jauh. Kemudian TCM, kajian fisikanya, TCM, akupunktur, dan lain-lain, semua adalah fisika. Karena itu memang titiknya jelas. Tetapi dikala teori Yin, Yang, Qi, teorinya itu masuk metafisika. Prakteknya, metodenya fisika. Kemudian ada metode atau massage pijat, baik tradisional di Indonesia, Nusantara banyak sekali yang mampu memiliki metode massage
yang tidak ada di teori, baik tuina, refleksi, dan lain-lain, tetapi mampu menyembuhkan penyakit secara efektif. Nah, kenapa bisa itu dilakukan? Itu adalah masuk dalam kajian metafisika. Nah, manfaat massage saya lihat ada preventif, ada kuratif, salah satu ada penyakit kardiovaskuler yang hari ini akan dibicarakan oleh Pak Pit, kekebalan tubuh dan lain-lain, ada rehabilitasi dan ada relaksasi. Nah, metafisika massage, reversing heart disease. Kalau kita melihat bahwa dengan pijit yang akan dilakukan oleh seorang Pak Pit, memang teoretikalnya kalau mau mengacu kepada TCM juga bisa. Artinya dengan metode pijitnya, 6 sindrom teratas pasien gagal jantung adalah stasis darah, defisiensi Qi, defisiensi Yang, dan lain-lain. Dengan metodenya kalau itu bisa diperbaiki secara teori TCM, maka penyakit daripada heart disease memang bisa disembuhkan dengan metode TCM. Tetapi saya tidak mengatakan apa yang dilakukan Pak Pit adalah dengan metode TCM, teorinya atau tidak, itu belum bisa dikatakan, tetapi yang jelas Pak Pit akan memberikan pengetahuan, pengalaman terapinya, bahwa beliau mampu menyembuhkan pasien, melakukan preventif dan rehabilitatif dengan metode-metode yang akan beliau paparkan pada siang hari ini. Akhirnya, metafisika, message yang belum diketahui cabang pohon ilmunya, seperti Pak Pit, tetapi terbukti secara empiris, efektif dalam preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap berbagai penyakit, khususnya penyakit jantung, dibutuhkan rekam jejak praktek dan bukti empiris. Dan hari ini, bukti empiris dan rekam jejak akan berupa testimoni dari pasien yang berhasil disembuhkan. Saya ngomong ke Pak Pit, tolong siapkan 100 pasien untuk membuat testimoni dalam satu buku dan metode pengobatan Bapak, sehingga bukti empiris ini bisa menjadikan bahwa metode Bapak memang terbukti mampu menyembuhkan pasien. Dan akhirnya melalui Seminar Nasional PIKTI Metaphysics Message for Reversing Acute Coronary Heart Disease, mari bersama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi, Santi, Santi. Om, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sore, salam sehat, dan salam Indonesia. Saya kembalikan ke Ibu Kartika.